Baik, kita lanjutkan ke pertemuan keempat ya. Masih sambungan dari video sebelumnya ya, mengenai algoritma dan bahasa C++. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai struktur dari program C++, kemudian mengulang kembali mengenai value dan variabel, lalu ada ekspresi, pemanggilan function, dan comments. Jadi 5 hal ini adalah 5 hal yang muncul pada saat kita menuliskan program di C++. Oke, mengulang sedikit bahwasanya bahasa mesin itu adalah bahasa executable. Jadi bahasa eksekusinya, di mana bahasa eksekusi itu merupakan terjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin. Saya berikan gambarannya sedikit dulu ya. Jadi algoritma ke program itu ada suatu proses ya. Dua-duanya adalah kumpulan dari instruksi tentang bagaimana melakukan suatu tugas. Jika algoritma itu berbicara kepada manusia, ya mudah dimengerti, kemudian dalam bahasa sehari-hari. Kalau program itu adalah cara kita berbicara dengan komputer, dapat dianggap sebagai ekspresi formal dari algoritma. Di sini adalah penggambarannya, ilustrasinya ya. Ketika saya punya high level language ya. Jadi yang di sebelah kiri adalah high level language, bahasa yang bisa kita katakan ini bahasa keinginan kita. Lalu yang sebelah kanan di sini adalah executable-nya, jadi bahasa mesinnya. Jika kita lihat di sebelah kiri, ini ada tulisan hello world ya. Ini berarti kata-kata yang mungkin sering kali kita lihat ya. Tapi kalau bahasa di kanan ini, itu adalah bahasa asingnya ya. Jadi kita tidak paham tuh maksudnya 101001110 itu kita nggak paham. Dan disinilah fungsi dari compiler atau linkers. Compiler dan linkernya ya. Jadi menerjemahkan translate high level dalam executable machine code. Ya, jadi source code-nya yang kiri, maka hasilnya yang sebelah kanan. Tapi ini juga merupakan eksekusinya ya, bukan hasil akhirnya ya. Ilustrasi lagi bahwa dalam algoritma output hello world, saya ingin menampilkan kata-kata hello world ya. Lalu kita masuk ke program C-nya atau high level language-nya. Ini dia akan hanya berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 baris. Kalau spasinya itu saya hitung ya. Ada include, IOStream, ada integer main, ada cout, hello world, kemudian return 0, kemudian kurung tutup. Jadi saya jelaskan masing-masing. Jadi include IOStream.h itu merupakan salah satu library yang harus kita gunakan ketika akan mengambil suatu perintah ya, kita namakan sebagai input output stream ya. Jadi ini include mendeklarasikan input atau output stream library dari prosedur. Jadi pagar di sini dibaca dengan hash ya, hash include input output stream. Jadi kalau kita mau memunculkan atau memasukkan suatu nilai, maka saya harus menggunakan include-nya IOStream ya. Kemudian sebelum dari kurung kurawal ini ada tulisan integer main ya, itu artinya program utama. Kemudian program itu diawali dengan kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup. Nah, di sini adalah instruksinya. Instruksinya dia dinamakan cout ya. Cout ini bisa saya pakai kalau IOStream.h-nya ini muncul. Kalau IOStream.h-nya tidak saya munculkan, maka saya tidak bisa menggunakan cout. Gitu ya. Jadi ini dan ini saling berkaitan. Cout memang harus seperti ini ya. Hello world. Halo dunia. Kemudian di dalam suatu instruksi atau barisan itu ditutup dengan semikolon, yaitu titik koma. Ingat, hanya instruksi, bukan keadaan. Kalau keadaan itu tidak, tapi kalau instruksi itu ditutup dengan titik koma. Contoh program yang lain adalah print out number 0 to 9. Jadi saya akan mengeluarkan
bilangan ya, memunculkan bilangan 0 sampai 9. Oke, kita mulai dulu dari integer main-nya ya. Ini biasanya saya tuliskan dulu integer main dan return 0. Lalu ada include yourstream.h. Oh, berarti nanti saya akan menggunakan ada cout ya. Nah, di sini ada satu tambahan lagi, ada slash bintang print out number 0 to 9, ada bintang slash. Ini apa? Ini tuh sebenarnya hanyalah komen. Ya, jadi harusnya komen itu saya bahas di bagian akhir dari video ini, tapi ini saya munculkan dulu ya. Itu nanti apa? Itu penjelasannya nanti mungkin di akhir saja. Kemudian setelah integer main, saya munculkan variabel count dengan deklarasinya count ini berupa integer. Berarti count ini nanti berupa bilangan bulat ya. Lalu saya tentukan dulu count-nya sama dengan 0. Berarti count itu dimulai dengan 0. While count kurang dari 10, maka yang muncul cout. Oh, berarti ini akan muncul nih. Count. Berarti count-nya akan muncul. Kemudian ada tulisan count sama dengan count plus 1. Apa ini semua? Kita mulai dari count sama dengan 0. Jadi operator penugasan, assignment operator dari value yang kanan ke value kiri. Jadi count-nya itu kita kita tentukan dulu nilainya 0. Kemudian while itu kan berarti keadaan ya, kondisi ya. Maka tidak ada semikolon di sini. Cout itu berarti muncul. Jadi yang akan muncul apa? Yang akan muncul adalah count-nya. Jadi count ini akan muncul di sini. Kemudian ada slash n di sini. Slash n itu maksudnya di sini adalah operator khusus untuk ganti baris. Dan kemudian ada count sama dengan count plus 1. Itu artinya dia increment. Jadi penambahan ya. Count yang kanan itu count yang sudah ditentukan ya. Kemudian count yang kiri itu adalah count update ya. Jadi kalau saya mulai count-nya untuk 0, berarti 0 tambah 1. Berarti count yang kiri sama dengan 1. Kemudian masuk lagi ke while. Apakah count-nya masih kurang dari 10? Masih. Oh, berarti lanjut. Jadi kan masih 1 ya count-nya. 1 tambah 1, 2. Nah, dia akan terus berputar di sini. Ya. Program lain. Find the sign of a number. Jadi tentukan tanda dari suatu bilangan ya. Tanda di sini berarti yang dimaksud adalah tanda positif atau negatif. Outputnya adalah enter a number. Inputnya adalah 6. Jadi nanti saya akan memunculkan kalimat masukkan sebuah bilangan. Dan yang saya inputkan adalah bilangannya. Jika bilangan itu kurang dari 10, maka munculnya bilangan adalah negatif. Kalau tidak, maka bilangan adalah positif. Jadi maksudnya itu yang saya inginkan ya. Makanya judulnya adalah Find the sign of number. Carilah tanda dari bilangan yang dimasukkan. Nah, ini adalah program dari C++-nya. Kita coba cek satu persatu. Kita mulai dari yang atas, include yourstream, kemudian find the sign, integer, main ya, di sini kurung buka, kurung tutup, jangan lupa return 0. Ini return 0 itu adalah sebuah instruksi untuk kita kembali reset ulang. Saya deklarasikan dulu ada variabel 6, deklarasinya adalah float. Float itu berarti dia bisa pecahan. Saya juga bisa memasukkan bilangan-bilangan pecahan ya. Cout, enter a number. Jadi nanti di dalam layar komputer saya setelah ini run ya, setelah ini jalan, maka di situ akan muncul masukkan suatu bilangan atau enter a number titik 2. Nah, kita ngisinya nanti biasanya di sebelah akhir di sini. Saya masukkan. Nah, di sini ada kondisi nih. Kondisi jika 6-nya kurang dari 0 atau jika number variabel tadi itu kurang dari 0, maka yang dimunculkan adalah 6 adalah negatif. Berarti pasti negatif kan? Nah, kalau tidak, maka bilangan tersebut adalah positif. Gitu ya. Ini untuk teknis dari programnya. Nanti akan ada video tersendiri mengenai penulisannya dalam program. Untuk saat ini kita belum dulu, kita masih ke teori dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
kita akan membahas mengenai value dan variabel. Ini hanya pendalaman saja bagi nanti ada yang masih bingung di video-video sebelumnya, bisa diperdalam di dalam video ini. Jadi value dan variabel di sini mempunyai 4 pokok tipe dasar. Yang pertama adalah integer, kemudian floating point number, kemudian ada karakter, ada string karakter. Kita sudah mulai mengenal ya, integer itu adalah bilangan bulat, floating point number adalah bilangan selain bilangan bulat tapi bilangan real, kita namakan bilangan real. Lalu karakter itu namanya karakter itu hanya satu ya. Kemudian string karakter adalah kumpulan dari karakter. Kita mulai dari integer dan float dulu ya. Integer atau kita singkat sebagai int, bilangan bulat, sudah spesifik sekali. Jadi 0, 1, 1000, min 1 dan lain sebagainya. Kemudian floating point numbers atau float ya. Di sini ada 1,0, 1 berarti depannya pasti 0. Kemudian 1,0e pangkat min 1, 1e pangkat 1e1 itu pangkat berarti ya. Jadi bilangan desimal ya kalau lebih itunya ya. Kemudian tipe dasar yang selanjutnya adalah char, karakter ya. Karakter itu ya seperti ini, hanya 1 unit. Tidak boleh lebih dari 1 unit. Karakter khusus diawali dengan slash ya. Ada slash n, ada slash t, ada slash 0, ada slash apostrof, ada slashnya 2 kali. Ini karakter-karakter khusus yang sudah ada di library-nya C++. Kemudian tipe yang lain lagi dinamakan sebagai string karakter. Jadi string karakter adalah a string of char. Berarti kumpulan dari karakter. Contohnya sangat jelas ya. Hi there itu berarti kumpulan dari karakter-karakter H, I, ada spasi, ada T, ada H, ada E, ada R, ada E, ada tanda seru. Di sini juga line 1 slash n, line 2 slash n. Gitu ya. Berarti ini nanti di baris selanjutnya, ini juga baris selanjutnya. Kosong pun bisa kita namakan sebagai string karakter. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai string karakter. Kemudian yang ketiga adalah mengenai ekspresi, precedent, function call, dan comment. Kita mulai dari ekspresi ya. Ekspresi itu adalah menggabungkan value menggunakan operator dan function call. Return value dari tipe yang diketahui. Jadi contohnya adalah ekspresi-ekspresi yang kita biasa pakai, yaitu ekspresi aritmatika. Mengambil value aritmatika yang berupa numerik dan mengembalikan return value aritmetika. Jadi contohnya, ayo operasi-operasi yang kita gunakan, ada plus, ada min, ada plusnya ada 2, ada unary plus, ada addition. Ini beda ya. Unary minus, ada subtraction. Ada multiplication, ada division, ada modulus. Jadi plus atas sama plus yang ini tuh beda. Kapan bedanya atau apa bedanya? Kita lihat nanti di pembahasan selanjutnya. Precedent dalam ekspresi mendefinisikan urutan di mana sebuah ekspresi harus dievaluasi. Ya sebenarnya sama dengan ekspresi-ekspresi di matematika ya. Jadi kalau misalkan saya punya ada 1 plus 2 kali 3 min 4 bagi 5, itu urutannya yang mana dulu? Nah, kalau di dalam bahasa komputer itu ada istilah BODMAS, BODMAS, di mana BODMAS itu adalah nanti mana dulu yang akan dikerjakan, ya sesuai dengan aturannya. B itu maksudnya adalah bracket, berarti yang di dalam kurung dulu. Kemudian O itu order itu adalah eksponen itu pangkat ya. Division dan multiplication di sini kita buat dalam satu kurung, berarti artinya dia sama. Ya, bisa division dulu, bisa multiplication dulu, yang penting yang sebelah kiri dulu mana. Addition dan subtraction pun sama ya modelnya ya. Jadi bisa addition dulu, bisa subtraction dulu. Hampir sama ya dengan operator dalam matematika ya. Kemudian ada precedent lain. Di sini ada modulus ya tadi ya. Modulus dengan kali dengan bagi itu sama precedentnya. Kemudian plus sama min itu juga sama precedentnya.
Nah, untuk operator yang mempunyai tingkatan yang sama, maka urutan operasinya dari kiri ke kanan. Ya, cukup paham kalau seperti ini. Kalau dari 2 kali 3 bagi 4, ya berarti kalau tidak ada kurungnya, ya 2 kali 3 dulu. Ini 2 bagi 3 dulu ya. Kita masuk, coba. Sekarang kita jawab ya pertanyaannya ya. Ada 1 plus 2 kali 3 min 4 bagi 5. Jawabannya adalah 6,2. Betul nggak? Ternyata salah. Coba dicek ulang. Betul nggak sih? Masih? Harusnya 6,2 ya. Tapi kok kenapa ini salah? Salah ini harus ada penyebabnya dong. Kita cek ya. Pembagian integer hasilnya dalam hasil bagi integer. Kok bisa? Padahal sebelumnya atau tidak ada kita ngomong di sini ada integer. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini itu adalah integer? Berarti yang benar berapa? Yang benar berarti 1 ditambah 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1, 7. 4 bagi 5 itu 0,8 ya. 0,8 kalau dalam integer ya berarti 0. Berarti jawabannya adalah 7. Nah, pasti banyak yang bingung nih, kenapa kok 7 padahal tidak ada tulisan integer dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah float. Float adalah tipe yang communicable. Contohnya ya 1 tambah 2 kali 3 min 4,0 bagi 5. Nah, sekarang tahu nggak kenapa tadi kok jawabannya 7? Sedangkan yang ini jawabannya adalah 6,2. Tadi itu tidak ada urusan dengan integer dan float ya. Tapi kalau ini kok tiba-tiba kok jadi 6,2 padahal bedanya cuman di sini dimunculkan 4,0. Disitulah komputer itu bekerja. Jadi kalau misalkan komputer melihat sebuah instruksi itu kok tidak ada komanya, berarti menunjukkan bahwa itu kita bekerja di dalam bilangan bulat. Tetapi kalau misalkan tanpa saya harus membuat deklarasi float pun, kalau di sini ada indikasi 4,0, berarti di dalam instruksi ini dia ada floatnya, maka komputer akan mengikutinya. Dengan kata lain, maka operasinya dia akan berubah menjadi float semua. Paham ya? Jadi kalau misalkan mau integer, kalau kalian mau membuat float dalam suatu operasi, maka harus dimunculkan karakteristiknya dulu. Walaupun misalkan 4 ya berarti ditulis saja 4,0. Nah itu nanti jawabannya pasti akan mengikuti. Kemudian contoh selanjutnya. Nah ini ya 1 tambah 2 kali 3 min 4 bagi 5. Coba nih berapa nih? 1 tambah 2 ini ada 3 ya. Dikali 3 kurangi 4. 3 kurangi 4 itu berapa? Min 1. Min 1 kemudian bagi 5. Yo, ini ya, di sini dulu. Oke. Ya. Jawabannya adalah 0. Kenapa 0? Karena ini berada dalam integer. Karena di sini tidak ada indikasi floatnya nih. Nggak ada 1,0. Nah, berarti kan dia sudah mendeklarasikan diri sebagai integer. Makanya jawabannya adalah 0. Walaupun min 3/5. Beda kalau misalkan, nah saya kasih seperti ini. Ada 2,0. Loh, berarti kan dari awal sudah ngomong bahwa ini adalah float ya. Oke. Jadi seperti ini. Ini juga dalam float ya. Kajiannya float. Tetap kosong ya. Bisa. Oke. Sampai sini nanti apabila ada pertanyaan silakan munculkan di kolom diskusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operator unary. Operator unary itu disebut operator karena hanya butuh satu saja operan. Operan itu berarti bilangannya bisa dikatakan atau objeknya. Jadi kalau misalkan saya punya operator penjumlahan yang kita tahu ya, penjumlahan itu termasuk unary bukan? Penjumlahan plus ya, plus dalam kalkulator plus yang kita kenal. Tapi operasi loh ya, operasi.
Plus itu termasuknya binary. Kenapa binary? Karena operasi plus membutuhkan 2 anggota, ya kan? Masa ada 1 plus? Nggak ada, ya, berarti kan aneh. Harusnya 1 plus 2. Nah, jadi plus itu harus ada kiri dan kanannya. Tapi kenapa kok ada yang dinamakan unary operator? Hanya butuh 1 operan. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Nah ini. Plus 1. Use as a unary operator. Lagi. Min I ya, atau min I atau min 1. Use an unary operator. Kapan dinamakan unary operator? Nah, kalau dia hanya butuh 1 operan saja. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ini bilangan positif 1 gitu loh. Maksudnya ini adalah bilangan min I gitu. Jadi kapan plus dan min jadi unary? Saat plus dan min itu menggambarkan positif atau negatifnya suatu bilangan. Ya, jadi operator unary tidak dapat melakukan apa-apa, hanya penegasan bahwa suatu konstanta numerik bernilai positif atau negatif, gitu aja loh. Maka itu dinamakan unary. Ada lagi nggak? Ada. Operator increment atau decrement. Increment itu adalah nambah. Tapi nambahnya secara konstan. Contohnya adalah operasi plus 2 kali ini. Kalau saya mengatakan plus-plus, itu artinya berarti plus 1. Jadi kalau ada I plus plus, itu sama saja dengan I yang baru, itu adalah penjumlahan I yang lama tambah 1. Kalau min-min berarti decrement ya. Decrement berarti J yang baru sama dengan J yang lama min 1. Kemudian selanjutnya adalah function call. Memberitahu komputer untuk mengeksekusi serangkaian perintah di C++ dan mungkin mengembalikannya ke suatu value. Contohnya adalah cout, cin, squared ya, sqrt. Contohnya adalah mencari akar kuadrat, find the square root of x. Ini pseudocode-nya ya. Kemudian ini adalah programnya. Mungkin nanti lebih tepatnya nanti programnya kalian coba sendiri, tapi nanti itu ada masanya. Dan yang terakhir adalah comment ya. Comment itu adalah penting untuk dokumentasi saja, berjalan dari /2 kali sampai akhir kalimat. Contohnya adalah this is a comment, so is this, dan lain sebagainya. Jadi yang saya maksudkan tadi di awal ya, saya coba cek lagi yang awal. Nah ini ya, jadi tadi ketika saya membahas di awal, ada print out number 0 to 9, ada slash, ada bintang, ada slash di sini. Ini adalah salah satu komen ya. Jadi komen itu muncul di kita, tetapi ketika dieksekusi dia tidak muncul. Jadi hanya sebagai pengingat saja bahwa ini itu adalah suatu program, namanya adalah print out number 0 sampai 9, 0 to 9. Jadi itu yang dimaksud dengan comment. Oke, jadi itu adalah video mengenai algoritma dan C++.